Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat, kembali lagi bersama saya di ruang kita. Saat ini saya akan mencoba membahas tentang asas-asas hukum acara perdata. C. Hakim bersifat menunggu. Terhadap suatu adagium berbunyi, terdapat suatu adagium yang berbunyi nemo judex Sain actore, apabila tidak ada perkara maka hakim tidak ada. Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang ditujukan dengan dalil bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadili. Pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, hakim sebagai organ pengadilan dianggap memahami hukum pencari keadilan. Andai kata ia tidak menemukan hukum tertulis, ia wajib menggali hukum tidak tertulis untuk memutuskan berdasarkan hukum sebagai seseorang yang bijaksana dan bertanggung jawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara. Ius curiae novit, hakim dianggap tahu akan hukum. Apabila tidak ada hukumnya, hakim harus melakukan penemuan hukum. Ahli dipanggil hakim untuk membantu memecahkan suatu. Hakim bersifat pasif. Di dalam gugatan, isi gugatan ada 3 hal, yaitu identitas pesita, dasar dalam mengajukan gugatan, petitium, apa yang diminta oleh penggugat untuk diputus oleh hakim. Hakim bersifat pasif dalam hal mengakhiri sengketa. Apabila para pihak sepakat mengakhiri sengketa, maka hakim tidak dapat. Oke, kita lanjut. Pasal 178 HIR, Pasal 189 23 RBG, Pasal 178 HIR, waktu musyawarah, hakim berwajib karena jabatannya mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak. Hakim itu wajib mengadili segala bagi tuntutan. Ia dilarang akan menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau akan meluluskan lebih daripada yang dituntut. Hakim dilarang menjatuhkan putusan tentang hal-hal yang tidak dimohon atau tidak dituntut oleh para pihak, sehingga putusan terhadap gugatan boleh dikabulkan semua, putusan terhadap gugatan tidak boleh ditambah, putusan terhadap gugatan boleh dikurangi atau tidak dikabulkan Hakim bersifat pasif dalam hal apakah para pihak banding atau tidak, tergantung dari para pihak. Dalam HIR, tidak sepenuhnya hakim bersifat pasif, tetapi pada prinsipnya hakim bersifat pasif. Selaku pimpinan sidang aktif, hakim aktif. Pasal 119 HIR memberikan pertolongan, Pasal 132 HIR memberikan nasihat, Pasal 195 HIR memimpin eksekusi. Hal ini berbeda dengan BRV. Dalam BRV hakim benar-benar bersifat pasif, karena yang berperkara menurut BRV harus pengacara atau sidang terbuka untuk umum. Setiap sidang boleh disaksikan oleh semua orang untuk memungkinkan masyarakat mengontrol jalannya persidangan, sehingga hakim berlaku objektif dan sosial kontrol. Pasal 19 ayat 1-2 Undang-Undang 4 Tahun 2004, Pasal 175 ayat 1 317 HIR, Pasal 190 RBG mengisyaratkan bahwa apabila sidang terbuka untuk umum maka batal demi hukum. Selanjutnya, Pasal 119 Undang-Undang 4 2004, sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali apabila undang-undang menentukan lain. Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat 1 mengakibatkan batalnya putusan menurut hukum. Rapat permusyawarah hakim bersifat. Selanjutnya, Pasal 119 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kehakiman ini sebenarnya semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Pasal 179 HIR, setiap putusan hakim atau pengadilan harus dibacakan di muka persidangan yang dibuka untuk umum. Di dalam hukum acara perdata terdapat beberapa perkecualian, tahapan-tahapan tertentu yang tertutup untuk umum. Dalam hal-hal tertentu,
Boleh dilakukan sidang tertutup, tetapi harus sesuai dengan asas, yaitu sidang terbuka kemudian dilakukan secara tertutup. Misalnya untuk kasus perceraian dengan alasan persinahan, hal ini dimaksudkan agar para pihak tidak malu mengumumkan pendapat atau alasannya. Walaupun bersifat terbuka untuk umum, namun ada beberapa peraturan sidang antara lain. Tidak boleh merokok dalam ruang sidang, membawa senjata tajam, makanan, dan lain sebagainya. Tujuannya adalah agar hakim dalam mengadili benar-benar objektif. Mendengarkan kedua belah pihak. Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang 4 tahun 2004, pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Pengadilan dalam mengadili perkara harus memberikan kesempatan yang sama bagi kedua belah pihak untuk mengumumkan pendapat. Ada namanya audi et altera partem. Hakim tidak boleh membenarkan pernyataan satu pihak sebelum mendengarkan pihak lain. Kedua belah pihak yang bersangkutan harus diberlakukan sama oleh hakim, karena hakim mengadili perkara berdasarkan hukum asas objektivitas. Hal ini untuk menjamin hak-hak asasi manusia yang dapat untuk mendapat putusan disertai alasan. Dasar mengadili pasal 25 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, pasal 184, pasal 319 HIR, pasal 195 RBG. Setiap putusan hakim harus memuat alasan-alasan dan pertimbangan yang cukup dan sempurna. Pasal 25 Undang-Undang 4 2004, segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan, itu juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Alasan argumentasi sebagai pertanggungjawaban hakim atas putusan tersebut. Dikenakan biaya pasal 2, pasal 5 Undang-Undang Nomor 4 2004, pasal 121, 182, 183 HIR, pasal 145 ayat 4, pasal 192 sampai 194 RBG, pasal 182 HIR penggunaan biaya disebutkan dalam putusan, pasal 237 HIR, 273 RBG bisa dikategorikan sebagai cuma-cuma. Tidak ada keharusan mewakilkan pemeriksaan secara langsung. Pasal 123 HIR 147 RBG, kuasa khusus. Pengguna kuasa tidak boleh gugat lisan. Paham ya para sahabat, para teman-temannya. Ada keharusan mewakilkan pemeriksaan secara langsung. PS 123 HIR 147 RBG ke kuasa khusus. Pendamping kuasa tidak boleh gugat. Saya rasa seperti itu buat teman-teman. Mungkin teman-teman sudah paham, dan mungkin lebih dan kurangnya teman-teman bisa berpendapat. Dan apa yang saya sampaikan tadi adalah suatu materi atau pembahasan yang saya rangkum sesuai dengan pemahaman apa yang saya ketahui hari ini. Saya akhiri, wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.